Superbike 1000cc seperti halnya Yamaha R1, BMW 1000RR, Ducati Panigale V4, ZX10R dan lain-lain adalah sepeda motor produksi massal yang dikenal mempunyai performa mesin yang powerful dan rata-rata mampu mencapai kecepatan maksimal 300 km per jam. Nah, ngomongin soal Superbike Eropa, saat ini BMW S1000RR maupun BMW M1000RR bisa dibilang adalah satu-satunya Superbike yang berasal dari pabrikan roda 2 asal Jerman. Namun jauh sebelum BMW S1000RR ataupun Superbike lain terlahir, pabrikan asal Jerman bernama Munz pernah membuat sepeda motor kencang berbasis mesin mobil yang dijuluki sebagai Superbike pertama di dunia. Bahkan motor ini terlahir sebelum Honda merilis CB750 alias CB series bermesin 4 silinder inline yang dikenal luas sebagai buyutnya Superbike saat ini. Munz sendiri merupakan pabrikan roda 2 Jerman yang didirikan oleh Friedel Munz. Pria kelahiran 1927 ini telah menunggangi sepeda motor sejak usia 6 tahun dan memperoleh pengalaman otomotifnya ketika ia magang di bengkel otomotif dan listrik pada masa Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia II berakhir, Friedel Munz mulai terjun di dunia balap, namun karena mengalami kecelakaan besar saat berlaga di sirkuit Scotland, karir balapnya pun akhirnya harus ikut berhenti. Untuk kemudian Friedel Munz memutuskan untuk menjadi tuner motor balap, terutama motor-motor balap buatan pabrikan Horek. Melihat keahliannya dalam menyeting motor balap, pabrikan Horek pun mulai melirik Friedel Munz dan mempekerjakannya di departemen balap dan eksperimen. Sayangnya pabrikan Horek ini harus bangkrut pada tahun 1958, untuk kemudian Horek dibeli oleh Daimler-Benz, sementara sisa spare part maupun peralatan yang masih ada, sebagian dibeli oleh Friedel Munz. Pasca keluar dari pekerjaannya, Friedel Munz membuka bengkelnya sendiri dan selama bertahun-tahun ia menangani motor-motor buatan Horek dengan spare part yang sebelumnya ia beli dari pabrikan tersebut. Di dalam bengkelnya ini, Friedel Munz masih menjalankan aktivitasnya di dunia balap, termasuk membangun motor balap, dan ia juga mengembangkan rem tromol Munz yang banyak dipakai oleh motor-motor balap pada waktu itu. Berkat keahliannya yang sudah terbukti dalam meracik motor, Friedel Munz mendapatkan reputasi sebagai engine builder yang handal, sehingga nama Munz makin dikenal dan membuat seorang pembalap sidecar kaya asal Prancis bernama Jean Mouret tertarik untuk menawarinya sebuah proyek, yaitu menciptakan sebuah sepeda motor produksi massal terkuat dalam hal tenaga yang sudah ia impikan sejak lama. Kala itu industri roda 2 Jerman sedang dalam kondisi terpuruk. Dari semula terdapat 40 pabrikan yang aktif, di akhir tahun 50-an hanya ada segelintir pabrikan saja yang masih bertahan, sehingga ide pembuatan motor ini tujuannya bukan hanya sekedar membuat sepeda motor terkuat, tetapi juga harus bisa membangkitkan kembali reputasi sepeda motor buatan Jerman dengan kualitas rekayasa dan pengerjaan yang layak untuk sepeda motor terbaik di dunia. Awalnya Friedel Munz merancang motor ini dengan mesin Horek 500cc 2 silinder, namun ketika ada salah satu temannya yang datang berkunjung ke tempatnya dengan membawa mobil NSU Prince 1000 bermesin 4 silinder inline berpendingin udara, ide Friedel Munz seketika berubah dan ia mengatakan kalau mesin NSU Prince 1000cc ini adalah mesin yang tepat untuk membangun proyeknya. Setelah menemukan mesin yang menurutnya tepat, Friedel Munz kemudian membuat frame untuk mesin ini, di mana dalam pembuatan framenya, ia banyak mengambil inspirasi desain dari frame Norton Featherbed, yang saat itu dikenal sebagai frame motor dengan handling terbaik. Basic mesin NSU Prince ini kemudian dipadukan dengan gearbox 4 speed, yang disalurkan ke roda belakang menggunakan rantai, dan tenaganya diklaim mampu mencapai 55 horsepower dan torsi puncak 72 Nm, dengan catatan top speed mencapai 115 mph atau setara 185 km per jam. Meski powernya terdengar biasa saja untuk standar motor sekarang, namun untuk motor yang dibuat 60 tahun lalu, jelas tenaga 55 horsepower bukanlah angka yang kecil. Bahkan saat proses pengujian, jari-jari roda belakang motor ini sering terlepas karena tidak mampu menahan torsinya yang terlalu besar. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, Friedel Munz kemudian mengganti roda belakangnya dengan velg magnesium core yang mempunyai ketahanan yang lebih baik. Setelah motor ini berhasil diselesaikan, Friedel Munz mengajak jurnalis otomotif terkenal yaitu Ernest Leverkus untuk menguji motor tersebut dan menunjukkannya kepada manajemen pabrikan NSU.
Pihak pabrikan NSU pun cukup terkesan dengan motor ini, namun mereka tidak tertarik untuk memproduksinya, mengingat saat itu NSU tengah fokus memproduksi mobil yang lebih laris secara penjualan. Akan tetapi meskipun demikian, di sisi lain NSU bersedia memasok mesin buatannya kepada Friedelmans. Motor buatan Friedelmans ini kemudian dipamerkan ke publik untuk pertama kalinya pada ajang Cologne Motorcycle Show pada tahun 1966 dan menamainya sebagai Munz Mammut yang dalam bahasa Jerman memiliki arti raksasa. Namun saat dipamerkan, perusahaan mesin fabrik Berner & Co. telah memiliki hak paten atas nama ini, sehingga pada akhirnya nama Mammut secara resmi tidak digunakan lagi dan diganti menjadi Munz 4000 yang mempunyai arti 4 silinder 1000 cc. Walaupun nama Mammut secara resmi tidak digunakan lagi, sampai sekarang para penggemarnya baik itu di Eropa maupun Amerika masih menjulukinya sebagai Munz Mammut karena nama ini dinilai sesuai untuk menggambarkan karakter sepeda motor yang perkasa ini. Kemunculan motor ini digambarkan di berbagai media otomotif sebagai sepeda motor produksi massal terbesar, terkuat, dan tercepat di dunia, dan sepeda motor ini juga dikatakan memiliki performa secepat Porsche dan eksklusif seperti Rolls-Royce. Sehingga pasca dipamerkan, Munz memperoleh pesanan pertama sebanyak 18 unit, namun saat itu Friedelmans tidak mempunyai sarana keuangan yang cukup untuk memproduksi dalam jumlah pesanan tersebut. Akan tetapi di saat yang tepat, datanglah seorang publisher sekaligus mantan pembalap pabrikan Indian, yaitu Floyd Clymer, yang bersedia mengambil alih operasi bisnis dan keuangan Munz, sehingga Friedelmans bisa berkonsentrasi pada pengembangan motor. Semua proses pengerjaan Munz berangsur membaik, dan sebanyak 30 pesanan motor berhasil diselesaikan selama beberapa bulan, dan dibangunlah pabrik baru di kawasan Osenheim yang mempekerjakan sekitar 20-an pegawai. Pada tahun 1967, pabrikan NSU memasok mesin generasi terbaru NSU Prince kepada Munz yang telah ditingkatkan kubikasinya menjadi 1200 cc. Mesin ini kemudian dituning ulang oleh Munz dengan perubahan meliputi camshaft, perubahan porting baru, dan juga rasio kompresi yang lebih tinggi, sehingga tenaganya meningkat dari semula 67 horsepower menjadi 88 horsepower di putaran 6000 rpm dan torsi 120 Nm pada 2800 rpm. Mesin ini kemudian digunakan pada generasi terbarunya, yaitu Munz 1200 TTS. Dengan power mesinnya yang meningkat tersebut, Munz 1200 TTS diklaim mampu berakselerasi 0-160 km/jam dalam waktu 11 detik saja, sementara catatan top speednya mencapai 220 km/jam. Berkat performanya yang luar biasa, tak heran banyak yang menyebut motor ini sebagai superbike pertama di dunia, atau bahkan ada juga yang mengatakannya sebagai hyperbike. Pasalnya saat itu memang tidak ada sepeda motor produksi massal lain yang mampu mengimbangi performa motor ini. Bahkan Honda CB750 yang dikenal luas sebagai leluhurnya para superbike, yang lahir 2 tahun setelah kemunculan Munz 1200 TTS, hanya mampu mengeluarkan output tenaga sebesar 68 horsepower saja. Lantas, kenapa CB750 lebih dikenal luas sampai mendapatkan titel superbike pertama di dunia, sedangkan Munz justru menjadi motor yang cukup asing dikenal untuk saat ini? Jawabannya ya karena CB750 ini merupakan motor yang sukses besar di pasaran. Bahkan diperkirakan selama masa baktinya, Honda CB750 mampu terjual sebanyak 550 ribuan unit, yang membuat namanya cukup dikenal di penjuru dunia. Di sisi lain, CB750 juga diproduksi oleh pabrikan raksasa Jepang dengan kapasitas produksi yang besar, yang sangat berbeda dengan pabrikan Munz, dengan jumlah karyawan yang hanya mencapai puluhan orang saja. Selain kapasitas produksinya yang kecil, Munz juga merupakan motor yang pangsa pasarnya segmented, dan rata-rata konsumen motor ini tergolong sebagai orang kaya, mengingat harga motor buatan Munz sangatlah mahal, di mana bandrol harganya mencapai 5.000-an $, atau 3 kali lipat lebih mahal dari harga CB750 yang dijual di angka 1.500 $. Alhasil, selama tahun 60-an sampai awal tahun 70-an, jumlah motor buatan Munz yang berhasil terjual
diperkirakan hanya ada sebanyak 400-500an unit saja, sehingga jika dibandingkan jumlah unitnya dengan Honda CB750, kesannya motor buatan Munz ini bukanlah seperti motor produksi massal. Semua urusan pabrikan Munz semula berjalan dengan lancar, sampai akhirnya Floyd Clymer mengalami sakit parah dan tidak bisa lagi berpartisipasi dalam mengelola perusahaan Munz, untuk kemudian pabrikan Munz dijual pada jutawan Amerika Serikat bernama Arthur Bell. Semasa kepemilikannya, Arthur Bell mempunyai banyak rencana besar terutama dalam urusan balap, karena menurutnya, balap merupakan ajang promosi paling efektif terutama untuk menarik konsumen di pasar Amerika yang menjadi target besar pemasarannya. Agar kampanye pemasaran berjalan sesuai nama besar Munz yang dikenal sebagai produsen motor kencang, pada tahun 1970, mereka meminta Munz membuat sepeda motor yang nantinya dipakai untuk memecahkan rekor dunia 1 jam di sirkuit Daytona. Tantangannya, motor ini harus bisa melampaui kecepatan 233 km per jam, yang sebelumnya rekor ini dicatatkan oleh Mike Hailwood dengan MV Agusta pada tahun 1965. Untuk itu, maka dibuatlah Munz Daytona Bomb berbasis Munz 1200 TTS, yang telah ditingkatkan kapasitasnya menjadi 1370 cc dengan piston buatan Mahle, rasio kompresi 13:1, krek as lebih ringan, karburator Delotro 35 mm, kopling 12 plat, serta rasio 4 speed yang telah diperbarui. Hasilnya Daytona Bomb mampu menghasilkan tenaga di roda belakang sebesar 125 horsepower pada putaran 8.600 rpm. Dalam pemecahan rekor ini, Daytona Bomb ditunggangi oleh pembalap Ferdinand Cascor, namun sayangnya rekor ini gagal dipecahkan, dan bukan karena motornya tidak kencang ataupun mesinnya trouble, melainkan karena roda belakangnya rusak karena tidak mampu menahan tenaganya, bahkan rodanya juga sempat terlepas dan melayang di sekitar kepala pembalap. Walaupun sempat kembali memasang roda baru, beberapa roda ini hanya bertahan selama 4 putaran saja, sehingga rekor ini gagal dipecahkan. Namun meskipun gagal, Daytona Bomb rupanya mampu mencatatkan kecepatan rata-rata yang sebenarnya cukup jauh melampaui rekor sebelumnya, yaitu mencapai 284 km per jam. Selain agenda pemecahan rekor, bersama Arthur Bell, perusahaan Munz juga mengakuisisi tim balap juara sidecar milik Helmut Veth dan bekerja sama dengannya membuat Munz URS untuk balap sidecar, dan berhasil memenangkan kejuaraan sidecar dunia pada tahun 1971. Di masa itu juga, pabrikan Jepang mulai menggempur segmen motor berkubikasi besar dengan menawarkan harga terjangkau dan performa menjanjikan yang membuatnya laris manis di pasaran. Untuk menjawab gempuran pabrikan Jepang ini, Munz melakukan upgrade yang tidak tanggung-tanggung, di mana ia memunculkan gebrakan baru dengan meluncurkan Munz TTS 1200 yang dilengkapi pengkaputan injeksi pada tahun 1973, sehingga tenaganya naik signifikan dari semula versi karbu hanya 88 horsepower, kini meningkat di angka 105 horsepower. Sayangnya, semua proyek semasa kepemilikan Arthur Bell ini menghabiskan banyak biaya dan membebani keuangan perusahaan Munz. Alhasil, setelah beberapa tahun menjabat sebagai CEO, Arthur Bell pergi begitu saja dan kembali ke Amerika Serikat, meninggalkan perusahaan Munz dengan utang yang sangat besar dan memaksa perusahaan tersebut bangkrut. Untuk kesekian kalinya, pada tahun 1974, perusahaan Munz kembali berganti kepemilikan dan kini dibeli oleh pengusaha grosir makanan bernama Heinz Henke. Bersama Henke, Friedel Munz hanya dipekerjakan sebagai manajer teknis, dan tentu saja hal tersebut tidak bertahan dengan baik, sehingga pada akhirnya pada tahun 1976, Friedel Munz keluar dari perusahaan yang telah ia bangun. Selama kepemilikan Henke, motor-motor buatan Munz banyak mengadopsi part individual dari motor-motor buatan Jepang yang dinilai telah menghilangkan ciri khas dan eksklusivitas dari motor-motor buatan Munz. Tampilannya telah berubah total serta bobotnya diklaim lebih ringan, namun motor buatan Munz di era Henke ini gagal total secara penjualan, dan Henke pada akhirnya harus menghentikan produksinya pada tahun 1980. Saat ini keberadaan motor-motor buatan Munz yang jumlahnya sangat sedikit
membuat Munz menjadi salah satu motor klasik legendaris yang mempunyai harga yang fantastis. Kebanyakan unit dari Munz sendiri hanya dijual oleh sesama penggemar Munz, namun beberapa ada juga yang dijual di situs lelang, dan salah satu contohnya bisa dilihat pada situs lelang barang antik Bonham yang menjual motor ini seharga 115.000 US dollar atau setara dengan 1,7 miliar rupiah. Friedel Munz bisa dibilang adalah perancang sepeda motor yang hebat, namun tidak begitu handal dalam menjalankan bisnis. Meski telah keluar dari perusahaannya dan pabrikan Munz juga telah bangkrut, pria Jerman yang menghabiskan sebagian hidupnya untuk sepeda motor ini tetap membuat motor-motor kencang di bengkelnya. Bahkan karya terakhirnya merupakan sebuah motor bermesin 2000 cc yang telah dilengkapi dengan turbocharger. Nah, untuk kisah selanjutnya mengenai motor buatan Friedel Munz ini akan kita bahas di video kita selanjutnya. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.